Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 3.2 tentang aset sekolah calon guru penggerak angkatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ismail SPDI MM dari SMP DDI Polowali, Kecamatan Polowali, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini saya akan menampilkan video tentang kegiatan penjabaran aset di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita melaksanakan pertemuan ini dalam rangka kegiatan calon guru penggerak, yakni aksi nyata modul 3.2. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini karena ibu kepala sekolah sedang berhalangan sakit. Kemudian Bapak Komite yang hadir, kemudian Dewan Guru dan staf yang hadir, dan juga beberapa siswa yang hadir dalam kegiatan aksi nyata membahas tentang aset sekolah pada kesempatan hari ini. Ini kami akan memaparkan apa-apa saja aset yang ada di sekolah tentunya. Kemudian dalam materi ini berbasis pada aset kekuatan, artinya pola pikirnya dalam aset. Ada dua sebetulnya pada saat kita pembimbingan pelatihan, itu ada yang bersifat kekurangan, yang dicek itu diperiksa itu hanya kekurangan semua, apa yang kurang, akhirnya ada pikiran negatif. Pada kesempatan ini yang kami bahas perkuat ialah berbasis pada aset kekuatan. Pemetaan potensi yang dimiliki sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau aset community development. Kemudian ini Bapak Ibu dari Wayne Dyer bahwa ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi kalau kita memandang sesuatu itu selalu positif, selalu baik, maka pada akhirnya akan baik. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita selalu berpikiran buruk, berprasangka buruk, atau selalu menganalisa hanya yang buruk saja dan kekurangannya saja, akhirnya kita berpikiran negatif. Itu Bapak Ibu. Nah, dalam materi kami ada 7 aset yang dibahas. Antaranya manusia, sosial, fisik, alam, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Yang ada di sekolah kita ini, modal manusianya, pengawas dulu. Pengawas itu beliau sudah magister juga, sudah S2, dan sudah bersangat berpengalaman. Itu Pak Musa. Kemudian kepala sekolah ini di atas. Saya kasihkan kepala sekolah di sini kita sudah guru penggerak angkatan 1. Dan guru penggerak itu juga sudah mau menyelesaikan doktor. Doktor ini kalau jenjang dalam tingkat sekolah adalah tingkat tertinggi doktoral. Yang pertama S1, sarjana, kemudian magister, S2, kemudian S3. Kemudian untuk calon kita ini, guru dan staf di sekolah ini sudah berkualifikasi sarjana, modal sosial kelompok kerja guru atau KKG. Sini sudah sangat aktif, semua mapel mungkin masih ada beberapa, mungkin 1-2 mapel yang tidak terlalu. Kemudian PMI
ini yang ada di sekitar kita, kemudian puskesmas yang ada. Kemudian modal politik, dinas pendidikan, kemudian pengawas kepala sekolah, kemudian tokoh masyarakat, termasuk kepala lingkungan, ustaz yang menjadi modal politik kita. Kemudian modal agama, yang keempat atau rumah-rumah ibadah. Termasuk di sini di sekolah kita ini besar. Dia punya tempat ibadah, masjidnya. Dibandingkan dengan sekolah lain, itu hanya berapa. Padahal sekolahnya besar, siswanya banyak. Ini mungkin karena kita satu naungan, sehingga bukan musola istilahnya, masjid. Kalau kita di sini masjid, bukan musola. Kalau di tempat lain itu palingan tempat ibadahnya adalah musola. Sedangkan kalau kita di sini masjid, karena memang pesertanya itu banyak, ada dari SD, A, MA, bahkan dari mahasiswa. Kemudian modal fisik, termasuk modal fisik ialah kampus kita. Jadi kemudian ada juga pasar yang dekat di sini bisa digunakan untuk kemarin proyek, proyeknya pergi ambil bahan kelengkapan proyek. Kemudian rumah-rumah ibadah, kemudian pusat perpustakaan daerah. Jadi kalau mau membaca, tentunya bahkan anak-anak kita mau diarahkan umpamanya untuk kedepannya bisa diprogramkan, diajak ke sana siswa untuk membaca di perpustakaan daerah. Di sana lengkap dokumennya. Kemudian termasuk stadion sport center. Ini adalah modal fisik yang ada di sekitar kita yang bisa kita optimalkan, bisa gunakan. Kemudian modal lingkungan termasuk tanah, lapang, kemudian taman dan kebun kecil. Kemudian yang terakhir 9 finansial, yaitu dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dan kalau kita di sini karena masuk kepada penggerak itu mendapat dana BOS kinerja atau BOS kinerja. Selanjutnya ada juga dana alokasi khusus atau DAS pada waktu-waktu tertentu dari pemerintah. Ini produk biasa dari untuk pembangunan, apakah gedung atau sarana yang lainnya. Inilah sumber aset yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian ini adalah foto-fotonya. Ini ada ibu kepala sekolah, pengawas, kemudian ada wakil, kemudian di sampingnya ada ada juga di sini, ya, kegiatan siswa kita termasuk proyek yang ada. Ini adalah kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian saya rasa sampai di sini untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu, kemudian seluruh siswa yang ada, bahwa dalam aset ini sangat peluangnya besar sekali sebetulnya untuk kita bisa maju ke depan. Pertanyaannya, apa indikator bahwa sekolah itu berkualitas dan menggunakan aset dengan semaksimal mungkin? Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini saya sampaikan juga kepada siswa bahwa sekolah ini sudah sekolah penggerak. Silakan sampaikan ke tetangganya bahwa kalau mau masuk, ada saudara yang masuk di sini, silakan masuk di sini. Tapi kan kenapa kalian kelas 3 belum? Karena belum masanya. Yang ada itu hanyalah kelas 1. Kemudian tahun ini kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 3 juga belum. Nanti ini yang naik. Belum dia menggunakan kurikulum merdeka karena dia belum masuk di kegiatan kita. Nah, indikator sekolah kita dianggap berkualitas itu ada 3 yang paling krusial. Pertama, rapor mutu sekolah yang pernah di-upload oleh ibu kepala sekolah. Sudah dilihat Bapak Ibu, rapor mutu itu menentukan ini yang sudah bagus, yang perlu ditingkatkan. Mungkin ada yang merah itu sebagian atau kuning, itu perlu perhatian.
perlu diperhatikan. Dengan bagaimana mengatasinya dengan aset yang kita miliki. Aset yang kita miliki. Rapor mutu. Yang kedua ialah menganggap sekolah kita berkualitas. Itu kalau lulusannya bisa diterima di sekolah mana saja. Ini menunjukkan bahwa sekolah kita ini dianggap bahwa sudah adalah penerimaan siswa kita. Yang menunjukkan bahwa sekolah kita ini betul-betul diminati oleh masyarakat kalau siswa kita banyak yang mendaftar, calon siswa kita banyak. Tentunya saya berharap kepada kita semua, marilah berpartisipasi bagaimana memajukan sekolah ini dengan cara juga menggalang bagaimana supaya banyak siswa yang masuk. Memikirkan bagaimana ini bantuan Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar finansial, tapi semua bisa, baik dari pemikiran, ide-ide, masukan, saran, itu semua bisa menjadi modal kita bagaimana kita bisa lebih baik, lebih maju ke depannya. Saya rasa cukup. Jadi ini adalah 3 hal indikator atau ciri-ciri sekolah kita itu berkualitas. Yang pertama tadi ialah rapor mutunya baik, kemudian banyak pendaftarnya, banyak yang minati sekolah di sini, dan yang ketiga lulusannya bisa diterima di mana saja dan diakui oleh sekolah yang ada di atasnya. Saya rasa cukup demikian. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup, bisa lakukan saran atau ada pertanyaan. Saya tutup di sini. Yang minalai musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan tentang aset. Inilah yang tadinya saya tampilkan dalam video tersebut, berbasis pada aset kekuatan. Kemudian ini adalah ungkapan Wayne Dyer, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Kemudian ini 7 aset yang tadi sebelumnya saya bahas dalam video tersebut. Ini juga penjabarannya, sumber daya atau aset kekuatan sekolah, dan dokumentasi. Ini komunikasinya, dokumentasi campurannya juga ini ada, maupun namun tidak semua didokumentasikan dalam hal ini. Saya rasa cukup. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Minal aidin wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.